What's up guys? Perkenalkan Felix Xiao. Dia adalah seorang ateis pada saat SMP, pencinta game dan penggila anime. Dia menjadi agnostik pada saat SMA dan pada tahun 2002 dia masuk Islam, memutuskan untuk percaya pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang berhak diibadahi satu-satunya, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Sejak saat itu, dia berubah. Sekarang beliau sudah menjadi ustadz kontemporer Indonesia, memiliki lebih dari 4 juta followers, dan tergabung dalam gerakan para ulama di Barisan Bangun Negeri. Indonesia adalah Islam. Jangan lelah memohonkan agar Allah curahkan rahmat bagi kita sehingga kita berada dalam kesatuan. Pertanyaannya, kok bisa seorang Felix Xiao yang dulunya seorang ateis agnostik pencinta game penggila anime sekarang berubah jadi seorang ustadz? Jawabannya adalah informasi. Ketika Felix Xiao masuk Islam, beliau selalu mendatangi kajian, belajar dengan para ulama, membaca literatur Islam, dan menyampaikannya kembali kepada orang lain. Apa yang membedakan Felix Xiao yang dulu dengan yang sekarang? Informasi. Dulu informasi yang masuk ke otaknya hanya game dan anime, tapi sekarang informasi yang masuk ke otaknya referensi Islam. Nggak mungkin kita mikir kalau nggak ada informasi, dan kita tidak mungkin tidak berpikir kalau ada informasi. Dan informasi itu otomatis masuk. Bedanya orang pintar sama orang bodoh, orang pintar sering nelen informasi baik, orang bodoh sering nelen sampah masuk ke badan dia. Maka manusia ini kayak teko, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah keluar sampah, kalau yang masuk teh keluar teh, yang masuk susu keluar susu. Teh, susu, sampah tadi itu informasi. Oh ya, 2 hal yang membuat manusia tumbuh dan berkembang, yaitu makanan fisik dan makanan non fisik. Makanan fisik, you know what I mean lah, kayak nasi, tahu, tempe, ayam, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan. Pokoknya segala sesuatu yang masuk lewat mulut, dicerna oleh perut, itu makanan fisik. Tapi ada satu makanan yang jarang orang tahu yang bisa membuat dia berubah secara drastis. Apa itu? Informasi. Segala sesuatu yang masuk lewat mata dan telinga itu akan membentuk pola pikir. Pola pikir akan membentuk keyakinan. Keyakinan akan membentuk tindakan. Perbuatan yang diulang secara terus-menerus akan membentuk siapa diri kita. Informasi yang buruk itu lebih berbahaya dibandingkan makanan yang busuk. Karena jika kita mengkonsumsi informasi yang salah, pornografi misalnya, maka menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Mungkin kalau kita makan makanan yang busuk berbakteri akan membuat kita sakit sehari 2 hari. Tapi kalau kita konsumsi informasi yang salah, itu akan merusak otak kita, membuat ucapan kita kotor, dan menjadikan sifat dan perilaku kita hina. So, kalau kita pengen berubah, hal pertama yang harus kita ganti adalah informasi. Sekarang coba challenge diri kita. Setiap hari harus ada informasi yang baik masuk ke otak kita. Kayak denger ceramah, baca buku, ketemu sama orang soleh misalnya. Jika kita melakukan itu secara konsisten, maka
kita akan berubah.